OIKN sebut Istana Presiden di IKN bisa mulai fungsional Juni 2024. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menyebutkan sejumlah bangunan di IKN terbangun dan fungsional pada Juni 2024. Bangunan itu dibangun dengan dana APBN. Bangunan antara lain, Masjid Sumbu Kebangsaan, Istana Presiden, Gedung Kementerian Sekretariat Negara. Bangunan-bangunan apa saja yang ditargetkan terbangun dan fungsional pada Juni tahun ini? Ini sudah confirm dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, menargetkan seperti ini, ujar tenaga ahli Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Bonie Erwanto di Jakarta, Senin 15 Januari seperti dikutip dari Antara. Selain itu Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga siap fungsional Juni 2024. Kemudian rumah tapak jabatan menteri yang fully furnished dan fungsional pada Juni 2024, kata Bonie. Bangunan lain yang juga siap fungsi, Gedung Bank Indonesia, Kawasan Beranda Nusantara, Plaza Bhinneka, Gedung Polrestabes dan Kemen Center. Sebanyak 12 menara, tower, rumah susun untuk ASN dan personel Hankam juga ditargetkan terbangun serta fungsional pada Juni. Kemudian pengembangan hunian pekerja konstruksi di IKN, pengelolaan sampah dan limbah di wilayah pengembangan, WP, 1A dan 1B, gedung gas insulated substation dari PLN serta rumah sakit berskala internasional dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan bangunan dan hunian dari pendanaan non-APBN yang ditargetkan terbangun serta fungsional antara lain Nusantara Superblok, Mall, Apartemen, Hotel Nusantara, Hotel Pakuan, BSH Mandiri, Community Hub, PSSI Training Center, Telkom Smart Office, Fase 1, Taman Tematik, Botanical Garden, Bluebird Park and Ride, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Hermina. Bonie mengatakan OIKN sering mengadakan monitoring dan evaluasi dengan Kementerian PUPR terkait dengan progres pembangunan di IKN. Kalau saya melihat bangunan-bangunan tersebut sangat esensial untuk bisa dipakai ketika pemerintahan pusat pindah ke IKN, katanya. Selain itu, lanjut Bonie, ASN juga bisa hidup dan berkegiatan sebagai layaknya penghuni pertama di IKN. Jadi itu memang ekosistemnya sudah sedemikian rupa, sehingga itu sebaiknya harus dikejar. Menurut saya itu target yang realistis, ujarnya. Presiden Jokowi paparkan peluang investasi IKN kepada pengusaha Brunei. Presiden Joko Widodo, Jokowi, memaparkan peluang investasi dari pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, kepada sejumlah pengusaha yang tergabung dalam konsorsium investor di Brunei Darussalam. Saya ingin bercerita mengenai Ibu Kota Nusantara. Ini adalah agenda strategis Indonesia dan bagian dari misi Indonesia Emas 2045 yang telah disetujui oleh Parlemen, dibuat undang-undangnya yang disetujui 93% suara, kata Presiden Jokowi melalui Sekretariat Presiden yang terbit di Jakarta, Minggu. Dalam agenda pertemuan dengan para pengusaha di Asara Guest House, Bandar Seri Begawan, Sabtu 13 Januari malam, Presiden mengatakan IKN dibangun sebagai kota hutan dengan dukungan teknologi pintar. Menurut Presiden Jokowi 70% area diperuntukkan sebagai area hijau dan 80% transportasi merupakan transportasi publik yang berbasis energi hijau. Ini adalah komitmen untuk terus menjaga Pulau Kalimantan Borneo sebagai paru-paru dunia yang memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, juga menciptakan magnet ekonomi baru, katanya. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan progres pembangunan inti telah mencapai 70% dan ditargetkan rampung pada pertengahan 2024. Selain itu, saat ini juga telah banyak investasi yang masuk dan memulai pembangunan infrastruktur yang ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking, kata Presiden menambahkan. Ada 13 yang telah groundbreaking, baik berupa rumah sakit ada 3 rumah sakit,
Ada 5 hotel, dan ada 2 mall, ada pusat pelatihan untuk sepak bola, juga ada transportasi hijau, dan juga termasuk Nusantara Superblok di kawasan terintegrasi dengan hotel bintang 5, tempat hiburan, dan pusat perbelanjaan, katanya. Presiden pun berharap para pengusaha asal Brunei Darussalam dapat merealisasikan minatnya untuk berinvestasi di IKN. Presiden menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif bagi para investor di IKN baik berupa super tax deduction, tax holiday, hingga pembebasan biaya masuk. Saya berharap minat investasi dari Your Highness dapat segera direalisasikan. Terima kasih, katanya. Usai pertemuan tersebut, dilakukan penyerahan letter of interest oleh konsorsium investor, yang dilakukan oleh Putri Amal Rakiah kepada Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, anggota One Team Press Gandhi Sulistianto, Duta Besar Indonesia untuk Brunei Darussalam Ahmad Ubaidillah, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Jokowi ajak pengusaha Vietnam berinvestasi di IKN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengundang para investor Vietnam untuk menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri dialog bisnis bersama pengusaha dan investor Vietnam pada Sabtu, 13 Januari 2024, di Hotel Melia Hanoi, Vietnam. Pada pertemuan tersebut turut hadir pula Perdana Menteri, PM, Vietnam Pham Minh Chinh. Saya mengundang Bapak, Ibu sekalian untuk berinvestasi di Ibu Kota Baru Indonesia Nusantara sesuai dengan keahlian masing-masing perusahaan, kata Jokowi, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden. Selain itu, dalam sambutannya, Jokowi juga mendorong Indonesia-Vietnam untuk terus memperkuat kolaborasi kedua negara guna mewujudkan visi menjadi negara berpendapatan tinggi di 2045. Indonesia dan Vietnam memiliki visi yang sama yaitu untuk menjadi high income country di tahun 2045 dan untuk mewujudkannya kita memerlukan kekuatan kolaborasi termasuk kolaborasi di sektor bisnis, ujar Jokowi. Jokowi menjelaskan, Indonesia memiliki potensi bursa karbon yang sangat besar yaitu lebih dari 200 miliar dolar AS. Pasar karbon tersebut telah diluncurkan pada 2023 lalu. Saya harap ini ada Citigroup bisa menjadi bagian penting di dalamnya, katanya. Selanjutnya terkait investasi VinFast di Indonesia dalam industri mobil listrik, Jokowi berharap target produksi pada 2026 bisa segera terlaksana. Selain itu, Jokowi juga berharap agar VinFast dapat membuka kolaborasi dengan para pengusaha Indonesia. Saya berharap VinFast juga dapat berkolaborasi dengan pengusaha dan peneliti-peneliti di Indonesia, lanjutnya. Dalam rencana pengembangan kawasan mulai dari infrastruktur bandara hingga pariwisata di Indonesia, Jokowi berharap kerja sama Indonesia dengan perusahaan Vietnam Soficho Group bisa segera terlaksana. Ia juga mendorong agar jumlah penerbangan maskapai penerbangan Vietjet bisa diperbanyak menuju sejumlah destinasi super prioritas Indonesia. Seperti di Labuan Bajo, di Mandalika, di Likupang, di Borobudur, dan Danau Toba, ujar Jokowi. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Gandhi Sulistianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Denny Abdi.